Hadirin dipersilakan duduk. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Saudari Agni Rose Terusia Bestari dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudari Agni Rose Terusia Bestari, Kamis 16 November 2023, kami nyatakan resmi dibuka. Pengantar tim promotor Muhammad Najib Imanullah SH.MH PhD. Kepada Ibu Ketua Penguji dan Bapak Ibu Penguji yang lain, mohon izin saya melaksanakan tugas selaku ko-promotor menyampaikan sedikit daftar riwayat hidup dari Saudari Promo Venda. Nama lengkap Agni Rose Terusia Bestari, tempat tanggal lahir Karanganyar 3 Agustus 1983, alamat di Titang RT 03 RW 3 Pandian Karanganyar, pendidikan S1 PPKN UNS, S2 Ilmu Hukum Kebijakan Publik UNS, dan S3 Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNS. Nama ayah Basuni Bestari, sudah almarhum, PNS Guru Agama Islam. Nama ibu Ibunda Kanti Yuniarti, merupakan putri kedua dari Bapak Ibu Basuni Bestari dan Kunti Yuniarti. Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk ujian terbuka. Juga beberapa kegiatan ilmiah berskala nasional maupun internasional sudah dilakukan. Yang saya masih sangat terkesan sampai sekarang ketika saya perintahkan untuk mengikuti sebuah international conference STAIN di Salatiga. Dengan bersemangat dia hadir. Dan dari Karanganyar atau dari Solo, dia mengendarai Honda Beat kesayangannya. Ini bagi kami sangat luar biasa. Dan tidak boleh lewat tol kan yang namanya sepeda motor. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan tentang Promo Venda yang kami ajukan untuk sidang terbuka hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kami perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Yang pertama adalah beliau Profesor Haji Joni Najwan SH.MH PhD, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum, Prof. Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof kehadirannya dalam sidang ujian Bu promosi. Dekan, Bu Ketua Tim Penguji. Baik, terima kasih Prof Joni. Penguji dari dalam UNS yang pertama adalah Bapak Dr. Suraji SHM Hum. Assalamualaikum Pak Dr. Suraji. Waalaikumsalam, Prof. Sugeng Enjang matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun sugeng enjang. Berikutnya yang kedua, penguji dari dalam UNS saya mengundang Ibu Profesor Dr. Harti Winingsih. Assalamualaikum Prof. Harti Winingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dekan. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi, Prof. Ning. Berikutnya yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Pujiono. Beliau tidak bisa hadir, ada tugas bersamaan di luar kota. Berikutnya adalah saya mengundang Bapak Prof. Najib Imanullah sebagai penguji sekaligus co-promotor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Dekan. Baik. Matur nuwun. Matur sembah nuwun, Prof. Berikutnya adalah Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH MSc PhD. Beliau penguji sekaligus co-promotor. Ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan juga, beliau berhalangan hadir. Berikutnya adalah Profesor Dr. Adi Sulistiono. Beliau juga tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara yang tidak bisa ditinggalkan. Berikutnya adalah saya sendiri, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, selaku sekretaris, dan yang terakhir adalah Bapak Rektor, selaku ketua penguji dan pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwoho, SHMH, dikarenakan Bapak Rektor juga bersamaan dengan acara yang lain, maka pimpinan ujian ini diserahkan kepada Sekretaris Penguji. Dipersilahkan Promovendus untuk menempatkan diri di mimbar. Baik, kepada Promovendus, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji? Insya Allah siap, Prof. Baik, Alhamdulillah siap ya dan sehat. Dipersilahkan kepada saudari Promovendus untuk berdoa menurut keyakinan saudara. Dipersilahkan. Baik, cukup. Ya, berikutnya dipersilahkan kepada saudari Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi saudara dan diberikan waktu maksimal 20 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji dan anggota penguji, hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya sebagai Promovendus Agni Rosa Turesia Bestari menyampaikan hasil disertasi dari penelitian yang sudah dilaksanakan dengan judul Bagian Anak Hasil Zina Mengurangi Hak Anak Sah Perspektif Keadilan Islam. Latar belakang masalah berawal dari problem antara lain Wasiat Wajibah pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dengan adanya Ketentuan Umum Angka 5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Kemudian ada putusan Pengadilan Agama yakni putusan nomor 33, kemudian nomor 0156, nomor 190 dan putusan nomor 491. Kemudian yang berikutnya, Lembaga Perumus pasal 209 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam berwatak sekuler. Kemudian Peradilan Agama hanya berlabel Islam. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa yang tidak sesuai perspektif keadilan Islam dan tidak terdapat pada struktur ketatanegaraan Indonesia, namun bersifat mengikat.
Kemudian pembentuk aturan hukum, hakim, Majelis Ulama Indonesia dan masyarakat tidak sesuai perspektif keadilan Islam, khususnya pembagian harta peninggalan. Penelitian sejenis yang pernah ada, yang paling utama yaitu penelitian dari Habibur Rahman, berjudul Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat. Hal ini berkaitan dengan wasiat wajibah untuk anak angkat pasal 209 dan mencarinya di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kemudian penelitian yang terbaru dari penelitian Bestari, Sulistiono Harap, dan Imanullah. Pada penelitian ini terdapat pengaturan bagian anak hasil zina yang tidak sesuai perspektif keadilan Islam. Urgensi dari penelitian ini bahwa dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa anak yang sah lahir akibat dari pernikahan. Kemudian An-Nisa ayat 11 berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, dan Al-Baqarah ayat 180 berkaitan dengan wasiat wajibah. Ketiga ayat ini menimbulkan analisis kritis terhadap wasiat wajibah, pasal 209 ayat 2 dan pasal 99 kompilasi hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dan beberapa putusan pengadilan agama, terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Intisari dari rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga pasal 47 ayat 3 huruf B dan D bahwa meninggalnya orang tua dan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila menyebabkan kerentanan keluarga atau situasi rentan atau krisis. Kemudian pendapat dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa waris dapat menyebabkan konflik apabila terdapat anak di luar nikah. Meninggalnya orang tua memunculkan persoalan bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah, tidak sesuai perspektif keadilan Islam. Sementara pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsiderans huruf B Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat merupakan modal dasar pembangunan nasional dan merupakan pilar utama ketahanan nasional. Artinya bahwa kerentanan keluarga mengancam ketahanan keluarga dan hal ini dapat mengancam ketahanan nasional. Bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah, menyebabkan keluarga membagikan harta peninggalan tidak sesuai keadilan Islam. Hal ini menjadi ancaman ketahanan keluarga sekaligus ketahanan nasional. Berangkat dari surat Al-Hud ayat 84 memberikan peringatan bahwa masyarakat akan mendapat siksa dan azab karena mengurangi timbangan ataupun keadilan. Penelitian dahulu disertasi dari beberapa penelitian, yaitu dari Nugraini tentang pembangun sistem perlindungan anak setelah putusnya perkawinan orang tua, kemudian disertasi Sudaryanto tentang integrasi hukum waris adat dengan hukum waris Islam di kota Yogyakarta, kemudian disertasi Nuzul tentang pembentukan hukum kewarisan nasional dengan sistem bilateral yang menggabungkan antara asas kewarisan menurut KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Kemudian ada berbagai review jurnal internasional bisa diamati di sini, dari nomor 1 sampai dengan nomor 11, yang intinya bahwa banyak yang mendukung tentang hak-hak anak di luar pernikahan, dan perbedaannya dengan penelitian ini bahwa penelitian ini ingin memberikan hak yang berbeda, bagian yang berbeda terhadap anak hasil zina yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perumusan masalah, yang pertama, mengapa bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah tidak sesuai perspektif keadilan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimanakah seharusnya bagian anak hasil zina tidak mengurangi hak anak sah perspektif keadilan Islam. Kemudian dari landasan teori dapat diamati tinjauan pustaka, yang pertama, pendekatan secara teoritis, kemudian yang kedua, pendekatan masalah secara teoritis. Untuk yang pertama, pendekatan secara teoritis yaitu mengungkapkan garis besar landasan teori yang akan dikembangkan dalam disertasi, antara lain hakikat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hakikat manusia, asas membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, konsep pernikahan yang sah, konsep pernikahan tidak sah, konsep anak hasil zina, konsep anak sah, alimentasi anak hasil zina, hukum waris, pembuatan keputusan, aturan hukum dan putusan hakim, kemudian konsep denda. Yang kedua, pendekatan masalah secara teoritis yaitu dasar penyusunan kerangka berpikir dan penarikan kesimpulan secara deduktif menjadi sebuah hipotesis penelitian antara lain teori hukum alam, teori maqasid syariah, teori resepsio contrario, dan teori keadilan. Kemudian kerangka berpikir dapat diamati bahwa dari aturan hukum bersumber pada Pancasila, kemudian ada
pasal 29 ayat 1 dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari aturan di bawahnya memunculkan pasal 2 kompilasi hukum Islam. Kemudian ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 dan pasal 209 kompilasi hukum Islam melahirkan istilah anak sah, anak hasil zina, dan anak angkat. Kemudian dari kedua rumusan masalah akan dibahas atau dianalisis secara tajam menggunakan yang pertama, rumusan masalah pertama, teori hukum alam, kemudian rumusan masalah kedua, menggunakan teori maqasid syariah, kemudian teori keadilan, dan teori receptio contrario. Metode penelitian ini, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep, perbandingan, perundang-undangan, historis, filsafat, dan kasus. Kemudian jenis dan sumber data yaitu data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Validitas data melalui kritik sumber dan melaporkan kepada ahli hukum termasuk verifikasi dengan bantuan ilmu agama Islam. Lokasi penelitian, karena penelitian normatif sehingga menggunakan bahan pustaka dan berlokasi di perpustakaan dan sebagai pelengkap di Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia, warga negara keturunan Arab, Cina, Jawa, di Surakarta, dan Karanganyar. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka sebagai pelengkap yaitu wawancara. Kemudian teknik analisis data kualitatif, analisis data menggunakan logika deduksi yang beritik tolak dari premis mayor kepada premis minor. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah tidak sesuai dengan perspektif keadilan Islam. Yang pertama, wasiat wajibah pada pasal 209 kompilasi hukum Islam ayat 2 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 berbasis keadilan barat. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan agama terhadap bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah berbasis keadilan barat. Yang ketiga, perumus pasal 209 dan 99 kompilasi hukum Islam berwatak sekuler. Kemudian yang keempat, peradilan agama hanya berlabel Islam. Yang kelima, Majelis Ulama Indonesia berbasis keadilan barat dalam memberikan bagian terhadap anak hasil zina. Kemudian yang keenam, pembentuk aturan berbasis keadilan barat dalam perumusannya berpotensi terhadap bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah. Yang ketujuh, hakim berbasis keadilan barat dalam memutuskan pengesahan asal-usul anak hasil zina dengan pemberian wasiat wajibah dan pengesahan anak hasil zina ghair muhson. Kemudian yang kedelapan, masyarakat berbasis keadilan barat dengan menjalankan tradisi pemberian hak waris atau bentuk lain terhadap anak hasil zina. Dan yang kesembilan, politik hukum negara berbasis keadilan barat. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dijelaskan untuk yang pertama berkaitan dengan wasiat wajibah pasal 209 kompilasi hukum Islam ayat 2 dan Fatwa Majelis Ulama nomor 11 yang berbasis keadilan barat dikaitkan dengan pendapat dari Habibur Rahman berkaitan dengan wasiat wajibah menjelaskan bahwa wasiat ini merupakan suatu pemberian yang terpengaruh hukum adat dan hukum barat. Seperti kita lihat bahwa pasal 919 KUH Perdata bahwa pemberian wasiat dapat terjadi sekehendak hati kepada siapapun, baik seluruh maupun sebagian harta. Pasal 913 KUH Perdata yang intinya bahwa larangan bagi orang yang mendapati tanda-tanda akan meninggal dunia, menetapkan hibah pada saat masih hidup, dan wasiat pada saat datangnya tanda-tanda maut terhadap legitim porsi. Wasiat kepada siapapun selain dimaksud pada ayat wasiat dan selain kepada ahli waris, yaitu wasiat wajibah yang terdapat pada pasal 209 kompilasi hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Keadilan barat dengan berwasiat kepada siapapun terlihat dari pihak yang menerima dan menolak nasikh mansukh, pengganti dan terganti atau penghapusan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan agama terhadap bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah berbasis keadilan barat. Ini dapat diamati dari putusan nomor 408 berkaitan dengan pengesahan anak hasil zina yang lahir sebelum berlangsungnya pernikahan kedua orang tua menjadi anak sah yang berakibat hukum timbulnya hak mewaris. Berdasarkan putusan tersebut, anak hasil zina mewaris sebesar anak sah. Putusan ini sudah dilakukan pencabutan yang menandai batalnya pengakuan anak hasil zina menjadi anak sah. Namun masih terdapat anak yang berasal dari pembenian di luar pernikahan yang sah. Anak hasil pembunuhan zina ghair muhson yang lahir dalam pernikahan menjadi anak sah melalui permohonan asal-usul anak seperti pada kasus posisi keempat yaitu putusan nomor 491. Kemudian yang ketiga, perumus pasal 209 dan 99 kompilasi hukum Islam berwatak sekuler.
Dapat diamati bahwa sekularisasi yang senantiasa berupaya menghapuskan ayat-ayat Al-Quran seperti dengan adanya nasik mansuk atau ayat pengganti dan ayat-ayat yang terganti, pada beberapa pasal kompilasi hukum Islam menerima hal ini, namun pasal lainnya menolak, namun masih terpengaruh budaya Barat. Pasal 153 ayat 2 huruf C dan D kompilasi hukum Islam menerima nasik mansuk, tetapi apabila melihat pasal 209 kompilasi hukum Islam, maka pasal ini menolak nasik mansuk, namun tetap mewajibkan wasiat wajibah kepada selain maksud dari ayat wasiat. Peradilan agama hanya berlabel Islam. Dapat diamati bahwa terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, menyatakan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian ada lagi pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sama seperti bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kelima, adanya pandangan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini berbasis keadilan Barat, berpacu pada sifatnya yang statis dan berlaku kekal sebagai peletak persamaan kemanusiaan dengan asumsi dapat memberikan jaminan kemaslahatan umat. Namun yang terjadi bahwa menempatkan masalah akal pada posisi utama sehingga membangun paradigma bersifat liberal yang terkadang memberikan fatwa tidak sesuai tidak sesuai perspektif keadilan Islam. Kemudian yang keenam, pembentuk aturan hukum berbasis keadilan Barat. Dapat diamati di sini bahwa dari pendapat Artawijaya bahwa kelompok liberal terlibat membantu penyusunan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atau CLDKHI. Mereka membentuk sebuah tim yang disebut sebagai tim pengarus tamaan gender yang dikuasai oleh Siti Musdah Mulia pada tahun 2004. Isi rancangan tersebut seperti menikah bukanlah sebagai ibadah namun sebagai hubungan muamalah atau kontrak sosial. Kemudian anak murtad atau keluar dari agama Islam mendapat waris dari orang tuanya yang muslim, dan lain-lain termasuk anak tidak sah mendapat hak waris dari ayah biologis. Kemudian yang ketujuh dapat diamati di sini, dari kasus posisi 1, kedua, dan ketiga, terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 dan pasal 209 yang tetap memberikan wasiat wajibah yang sama hanya dengan memberikan nafkah yang bersifat wajib untuk anak hasil zina, ghairu muhsan atau anak tidak sah, dan memiliki kemiripan dengan pasal 280 KUH Perdata yaitu hak perdata anak tidak sah luar nikah dari ayah ibunya dan mirip pasal 867 KUH Perdata. Kemudian masyarakat berbasis keadilan Barat, ini dari pendapat Satria yang menyatakan bahwa kenyataannya banyak anak-anak tersebut yang diterima diperlakukan sama dengan seorang anak sah dalam keluarga. Politik hukum negara berbasis keadilan Barat, yaitu dilihat dari pendapat Sulistiono dan Ais Haryanto, intinya mengemukakan bahwa para sarjana masih terpengaruh oleh ajaran dari teori resepsi. Kemudian dari rumusan masalah kedua, bagian anak hasil zina yang tidak mengurangi hak anak sah perspektif keadilan Islam, antara lain 1. Pemberian hak pemeliharaan dari ayah biologis, 2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan dari keluarga pihak ibu, 3. Pemberian bagian tanpa memperluas ayat wasiat, 4. Pemberian bagian dengan pertimbangan kemanusiaan perspektif Islam, 5. Aturan hukum, putusan hakim, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan masyarakat memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari keluarga pihak ibu, serta pemeliharaan dan denda dari ayah biologis, 6. Politik hukum negara perspektif keadilan Islam, dan 7. Perbandingan bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah di negara Maroko, Brunei Darussalam, Malaysia, benua Amerika, dan Tunisia. Kemudian dari penjelasan yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari rumusan masalah pertama, bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah tidak sesuai perspektif keadilan Islam karena bertentangan dengan teks qat'i yaitu ayat waris yang sudah menjadi ketetapan Allah. Pembagian jumlah dan siapa saja yang berhak sehingga hak-hak anak ini bukanlah di wilayah warisan termasuk wasiat wajibah dan bukan pula berupa nafkah ataupun pemenuhan kebutuhan hidup oleh ayah biologis. Hak-hak anak ini yang masih di wilayah keduanya berbasis keadilan Barat antara lain wasiat wajibah pada pasal 209, pasal 99 kompilasi hukum Islam dan fatwa nomor 11 tahun 2012, putusan pengadilan agama yang memutuskan permohonan asal-usul anak dengan pemberian wasiat wajibah dan pengesahan anak hasil zina ghairu muhsan dan masyarakat dengan tradisi pemberian hak waris atau bentuk lain terhadap anak ini.
Dari rumusan masalah yang kedua, ditarik kesimpulan bahwa bagian anak hasilnya yang tidak mengurangi hak anak sah perspektif keadilan Islam, yaitu pemberian hak pemeliharaan dari pihak ayah biologis, biaya pemeliharaan dan pendidikan dari keluarga pihak ibu, pemberian bagian tanpa memperluas ayat wasiat, pemberian bagian dengan mempertimbangkan kemanusiaan perspektif Islam, aturan hukum, putusan hakim, fatwa Majelis Ulama Indonesia, masyarakat, memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari keluarga pihak ibu, serta pemeliharaan dan denda dari ayah biologis. Implikasi dari penelitian ini bahwa bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah tidak sesuai perspektif keadilan Islam karena berbasis keadilan Barat, menimbulkan konsekuensi aturan hukum, putusan hakim, fatwa Majelis Ulama, dan pembagian harta peninggalan oleh keluarga menjadi tidak adil dan cenderung mengurangi keseimbangan atau keadilan. Yang kedua, bagian anak hasil zina tidak mengurangi hak anak sah perspektif keadilan Islam, menimbulkan konsekuensi Presiden, DPR, Hakim, Majelis Ulama Indonesia, dan keluarga memberikan bagian dengan menempuh jalan maslahah demi mewujudkan maqasid syariah. Saran yaitu yang pertama, Presiden dan DPR hendaknya menghapus pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, merevisi pasal 99 KHI, menambahkan satu pasal pada pasal 53 KHI yaitu pasal 53 ayat 4, bahwa laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak sah seorang wanita berkewajiban memberikan hak pemeliharaan atau hadanah anak dan denda untuk wanita dan anak ini serta keluarga dari pihak ibu, memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi anak ini melalui putusan pengadilan agama. Kedua, Presiden, DPR, Hakim Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan keluarga hendaknya merumuskan aturan hukum, putusan pengadilan, fatwa, dan pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan dari keluarga pihak ibu, serta pemeliharaan dan denda dari ayah biologis. Demikian yang dapat Promovendi sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tanya jawab, masukan atau sanggahan dari seluruh Dewan Penguji. Namun sebelum saya serahkan kepada Dewan Penguji, dipersilahkan boleh minum dulu Bu Promovenda. Izin Bu Ketua. Ya, Prof. Karena saya juga sedang berada di luar kota dan mau boarding sebentar lagi, boleh saya didahulukan sebagai... Oh boleh, silakan Prof. Baik, ya. Dipersilakan kepada Prof. Joni Najwan untuk memberikan pertanyaan, konfirmasi, dan klarifikasi. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Sekretaris Tim Penguji yang dalam hal ini langsung diambil alih oleh Sekretaris Tim Penguji, yang sama-sama kita hormati promotor dan kopromotor, dan Bapak Ibu para anggota Tim Penguji, dan para undangan yang sempat hadir, dan terutama Promovenda Ibu Agni Rose Teresia Bestari. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Promovenda telah bisa melalui tahapan atau proses sehingga bisa berdiri di mimbar panas pada pagi hari ini. Selamat, dan mudah-mudahan hasil ujian terbuka ini bisa sesuai dengan harapan dari Promovenda. Pertanyaan saya yang pertama, dari judul dengan substansi dan presentasi Promovenda tadi serta sampai kesimpulan dan implikasi, menurut saya judulnya yang kurang pas, tetapi substansinya dan termasuk kesimpulan saya sependapat gitu. Tapi dengan judul bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah perspektif keadilan Islam, seolah-olah Promovenda sudah menjustifikasi bahwasanya anak hasil zina itu mengurangi hak anak sah begitu. Jadi menurut saya tadi saya berpikir seolah-olah Promovenda punya aliran tersendiri ya, sehingga mengakui anak sah yang akan mengurangi hak anak zina yang akan mengurangi anak sah begitu. Oleh karena itu judulnya yang menurut saya yang perlu diperbaiki,
Karena kalau judulnya seperti ini, seolah-olah ini akan memotivasi orang untuk melakukan perzinaan begitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu niatnya Promovenda gitu. Kemudian dari presentasi tadi, saya juga menyarankan agar Promovenda itu membedakan siapa si pewarisnya. Kalau si pewarisnya adalah bapak biologis daripada anak hasil zina, itu tidak akan mempengaruhi hak anak sah dalam mewaris gitu. Tetapi kalau yang meninggal itu adalah ibu yang melahirkan sebagai pewaris, itu akan mempengaruhi hak anak sah begitu. Itu perlu dibedakan. Karena dalam Al-Quran, anak yang lahir dari hasil perzinaan itu, dia mempunyai hak waris-mewaris dengan ibu yang melahirkannya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologisnya. Dan ini belum terlihat dalam disertasi Promovenda maupun dalam presentasi tadi gitu. Kemudian implikasinya, saya sependapat cuma sarannya yang merubah kompilasi hukum Islam Presiden dan DPR. Kompilasi hukum Islam itu kan melalui impres, instruksi Presiden. Kenapa harus melibatkan DPR begitu? Jadi menurut saya itu yang perlu dikoreksi. Dan yang terakhir saran saya, dan ini merupakan pertanyaan, kenapa tidak ada novelty gitu di dalam disertasi Promovenda? Kalau ada, apa yang menjadi novelty dari penelitian disertasi ini? Ini perlu jawaban. Terima kasih Bu Ketua. Baik, terima kasih Prof. Joni. Silakan kepada Promovenda. Iya, dari judul yang sudah Promovenda lakukan penelitian bahwa anak hasil zina mengurangi hak anak sah. Memang kenyataannya kalau misalkan anak hasil zina itu bagiannya itu sepertiga, sementara ayah biologis itu mempunyai anak sah 2 ataupun 3, nah itu akan sangat mengurangi bagian dari anak-anak mereka. Kemudian apabila anak sah ini jumlahnya lebih banyak lagi, maka jumlah sepertiga dari anak hasilnya ini lebih besar daripada bagian hak anak sah itu sendiri, Prof. Jadi ini mengurangi apabila ayah biologis itu meninggal. Nah kemudian dari penelitian ini bahwasannya sarannya, karena kompilasi hukum Islam itu memang dinilai sebagai instruksi Presiden, namun pada kenyataannya sudah masuk dalam badan legislatif dengan nama Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang perumusan pasal 16-nya pasal 4 dan pasal 5, pasal 16 ayat 4 dan 5 itu memberikan hak waris seperti anak seperti anak sah apabila dapat membuktikan melalui tes DNA, sebagaimana putusan MK yang sudah kita bersama ketahui bahwa anak hasil zina dapat membuktikan tes DNA apabila mengacu pada putusan MK. Sementara Majelis Ulama Indonesia juga memberikan hak wasiat wajibah kepada anak hasil zina, dan ini serupa dengan nafkah, sedangkan nafkah itu sendiri hanya boleh diberikan atau kewajiban dari ayah biologis terhadap anak sah, dan ini tidak diberikan kepada anak hasil zina. Nah, ayah biologis telah gugur dalam hal ini memberikan nafkah kepada anak hasil zina, sehingga novelty dari penelitian ini bahwa ayah biologis hanya dapat memberikan pemeliharaan kepada anak hasil zina. Kemudian biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan dari berasal dari keluarga pihak ibu. Sebagaimana ada hadis At-Tirmizi dan hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa anak hasil zina itu hanya mewaris dari ibu dan keluarga dari pihak ibu. Nah, novelty di sini tidak mungkin memberikan hak waris seperti dalam hadis tersebut, Prof. Jadi novelty-nya memberikan hak warisnya itu dari keluarga dari pihak ibu itu sendiri. Kemudian biayanya bukan dari ayah biologis tapi dari keluarga pihak ibu, dan itu belum disebutkan dalam hadis. Begitu, Prof, novelty-nya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Baik, Prof. Joni, monggo, Prof. Terima kasih Bu Ketua, Bu Dekan, Prof. Ayub. Jadi menurut saya penjelasan Promovenda ya bisa diterima secara rasional dan syariat. Cuma di dalam disertasinya tidak seperti itu gitu.
Jadi memang perlu walaupun ini sudah ujian terbuka, supaya ini nanti dibaca dan tidak menyesatkan oleh junior-junior dari Profenda nanti di perpustakaan. Jadi perlu dipikir ulang gitu, kalau masih dimungkinkan. Kemudian yang selalu perlu kita pikirkan adalah ketika kita menghasilkan sebuah disertasi, maka apa yang menjadi novelty dari hasil penelitian disertasi kita itu? Ini belum terlihat dari disertasinya Profenda begitu. Kalau sudah bisa ditemukan atau sudah ada, tolong disampaikan secara langsung saja. Silakan Profenda. Jadi novelinya karena masyarakat ini kan masih memberikan hak waris yang sama dengan anaksa, antara anak hasil zina dan anaksa itu disamakan, Prof. Nah, sementara ada hadis yang anak hasil zina ini mewaris dari ibu dan keluarga pihak ibu. Jadi gapnya itu diselesaikan dengan novelty-nya, yaitu pemeliharaan dari ayah biologis, kemudian ayah biologis memberikan denda kepada si anak ini, kepada si ibu, kemudian biaya pemeliharaan dan pendidikan dari pihak keluarga ibu, kemudian tidak memperluas ayat wasiat, begitu Prof. Jadi ayat wasiat itu hanya diperuntukkan untuk kerabat dan orang tua. Jadi kalau anak hasil zina itu istilahnya kalau dikatakan kerabat ya juga bukan kerabat, karena dari zawil arhamnya itu kan masih kerabat dengan saudara pihak ibu gitu, Prof. Demikian, Prof. Tapi dalam judul disertasi Profenda kan dalam perspektif keadilan Islam, bukan dalam realitas sosial gitu. Iya, Prof. Jadi kalau seandainya perspektif keadilan sosial, idealnya memang aturan syariat sebagai tolok ukurnya, bukan realitas sosial. Menurut saya seperti itu, Bu Agni, Profenda. Aturan hukum dari RPJM 2017 sampai 2025 lampiran itu menyatakan bahwa masyarakat saat ini masih cenderung pada simbol-simbol keagamaan, jadi belum menyentuh nilai-nilai keagamaan yang sebetulnya, Prof. Jadi di lampiran itu, di aturan itu sudah dijelaskan bahwasannya masyarakat itu memang kurang dalam nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai yang diyakini oleh agama Islam karena berbasis keadilan Islam. Jadi Al-Qis itu keadilannya itu yaitu memberikan hak yang tidak sama tetapi seimbang, jadi tidak mengurangi timbangan gitu, Prof. Artinya tidak mengurangi hak anak sah. Kemudian dari bagian ini nantinya diberikan novelty ataupun baik, waktunya habis, Prof. Terima kasih, Prof. Saya menyampaikan selamat sekali lagi dan pada Profenda, dan mohon maaf pada sekretaris yang merangkap ketua tim penguji dan Bapak Ibu para guru besar sebagai tim penguji dan undangan, karena memang saya sedang berada di Malang sekarang, sedang surveillance dalam melaksanakan tugas sebagai Dewan Eksekutif PT. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan nanti nilai akan segera saya kirimkan Bu Dekan, Bu Ketua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Haji Joni Najwan, SHMH PhD, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan monggo Prof, dipersilahkan jika ada tugas yang akan dilanjutkan. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Selamat bertugas. Matur nuwun. Baik, berikutnya kami akan mengundang penguji dari dalam, dan perlu kami sampaikan masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan masing-masing penguji selama 5 menit termasuk jawaban. Tadi kecuali dari penguji eksternal diberikan waktu lebih banyak, yaitu 10 menit. Prof. Joni Najwan tadi sudah memberikan pertanyaan. Dan berikutnya saya mengundang Prof. Suraji. Monggo Prof, dipersilahkan. Terima kasih Prof. Ayu selaku Ketua Dewan Penguji di sini. Mohon izin Prof. Hartiwiningsih, Prof. Najib untuk diberi kesempatan yang pertama.
kepada seluruh Dewan Penguji dan penguji eksternal, Prof. Joni, terima kasih juga. Selamat juga saya ucapkan kepada Formovenda yang telah sampai kepada tahap yang terakhir, yakni ujian terbuka. Terkait dengan naskah dari disertasi Saudara Formovenda, pada pembahasan dan analisis yang pertama, Saudara Formovenda menyampaikan atau membahas tentang bagian anak hasil zina mengurangi hak anak sah. Kalau kita perhatikan di dalam teori keseimbangan, kan cukup banyak ada beberapa keseimbangan, apakah itu di bidang ekonomi, sosial, tadi disampaikan oleh Prof. Joni, keseimbangan agama, dan sebagainya. Kemudian pada latar belakang masalah saya tertarik, dan ini cukup bagus kalau menurut saya, yang dijadikan sebagai landasan Saudara Formovenda dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, kalau di dalam keseimbangan ekonomi, orang mengurangi, mungkin pedagang, mengurangi timbangan saja kan tidak diperbolehkan. Ya, kalaupun itu dilaksanakan kan hukumnya menjadi berdosa. Bagaimana mohon penjelasan dari Formovenda terkait dengan pembahasan saudara yang pertama tadi, bahwa hak anak zina itu mengurangi, dan kemudian dikaitkan dengan ayat 9 dari surat Ar-Rahman tadi. Mohon tanggapan. Ya, jadi izin menjawab, Prof. Keseimbangan yang ada di Ar-Rahman ayat 9 itu, keseimbangan sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dalam hal waris, Allah sudah memberikan hak kepada anak sah. Jadi anak sah ini sudah dilindungi Allah apabila ayah biologis ini meninggal dunia. Nah, kemudian ketika terjadi perbuatan kehamilan di luar nikah, Allah sudah membebaskan perbuatan dari kedua orang tua ini, sehingga tidak memberikan hak apapun kepada anak hasil zina. Sehingga novelty yang diberikan adalah anak hasil zina ini mendapatkan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan dari keluarga pihak ibu dan pihak ibu itu sendiri. Kemudian mendapatkan denda dari ayah biologis. Jadi denda itu bukan masuk ke kas negara, tapi diberikan kepada anak hasil zina ini dan kepada ibu yang dalam hal ini hamil di luar nikah. Kemudian dalam hal keseimbangan, bahwa ada peringatan di surat Hud ayat 84 bahwa apabila mengurangi keseimbangan itu akan menerima azab gitu, Prof. Saya hanya menyampaikan seperti itu. Jadi dalam hal ini waris anak sah itu sendiri berarti kan kalau ada bagian ini berarti mengurangi. Jadi ayat waris itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ayat waris di An-Nisa ayat 11 itu anak sah, bagian-bagiannya itu sudah ditentukan. Kemudian pembagian wasiat Al-Baqarah 180. Nah, pembagian wasiat itu setelah dikurangi pembagian warisan setelah dikurangi wasiat. Nah, wasiat ini menurut Al-Baqarah 180 hanya berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat. Sementara anak hasil zina di luar dari kedua ayat tersebut, dan ini merupakan perluasan dari ayat wasiat sebagaimana negara Mesir yang pernah memberlakukan undang-undang wasiat yang diberlakukan kepada anak cucu dari anak laki-laki. Kemudian di negara Malaysia wasiat wajibah juga diberlakukan. Kemudian di Indonesia diberikan juga wasiat wajibah tetapi kepada anak hasil zina, kemudian anak angkat, meluas lagi kepada istri yang murtad, kemudian ada lagi anak yang keluar dari agama Islam atau murtad, seperti itu, Bro. Jadi perluasan ayat wasiat ini memberikan hak-hak yang hal ini mengurangi keseimbangan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam ayat wasiat ayat warisan, begitu, Bro. Baik, terima kasih. Yang kedua,
Penelitian Saudara Promopenda ini jenisnya adalah normatif. Peter Mahmud menyatakan bahwa di dalam penelitian normatif itu ibaratnya adalah apa yang ada di atas buku, di atas kertas, dan sejenisnya. Tidak berbicara tentang data, bukan tidak boleh, tapi pada umumnya tidak berbicara tentang data. Karena, terima kasih Prof. Ayu, saya kembalikan pada Ketua Pimpinan Dewan Penguji. Baik, terima kasih Prof. Raji, Profesor Raji. Berikutnya saya mengundang penguji dari dalam UNS sekaligus sebagai co-promotor, Bapak Prof. Najib Imanullah. Monggo Prof, dipersilahkan. Terima kasih Prof. Ayu, Prof. Dekan, selaku Ketua Sidang. Bapak Ibu penguji yang lain mohon izin untuk melaksanakan tugas. Selamat untuk Saudara Agni. Ada satu pertanyaan saja untuk Anda pagi ini. Bagaimana pemikiran Anda tentang anak hasil zina? Jadi ini kan anak hasil zina, anak sah, itu kan remarkable by the law, gitu ya. Tapi kalau by hak asasi manusia ini tidak demikian. Setiap anak apapun predikatnya berhak untuk dipenuhi the best interest-nya. Nah, terhadap persoalan ini bagaimana menurut Promopenda yang terbaik upaya-upaya kita untuk memenuhi the best interest dari anak hasil zina ini? Silakan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan mendiskreditkan anak hasil zina begitu Prof, tetapi memberikan bagian kepada anak hasil zina yang sesuai dengan tuntunan, karena dalam ajaran agama Islam seperti kita sebagai seorang muslim itu harus punya adab, dan adab itu harus berlandaskan tata krama yang tuntunannya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini tidak bertentangan dengan Pancasila Prof, karena pasal 1 Pancasila sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adab di sini mengacu kepada manusia yang dibekali akal budi yang dapat merespon ataupun mengetahui, mempelajari semua yang ada dalam aktivitas hidupnya, itu mengarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Dan umat muslim sendiri ada tuntunan atau pedoman ya, atau adabnya, yaitu di Al-Quran dan hadis begitu Bro. Jadi di sini tidak sama sekali menjelek-jelekan anak hasil zina ataupun bagaimana, tetapi hanya ingin memberikan bagian yang benar, yaitu bagian yang benar itu memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari pihak keluarga ibu, kemudian bukan dari wasiat wajibah dari anak ayah biologis, karena dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bagian pertimbangan itu sendiri menyatakan bahwa dilarang membuka pintu yang mengarah kepada perbuatan munkar, termasuk salah satunya adalah memberikan bagian kepada anak hasil zina, karena akan mengarahkan kepada pintu terbukanya perbuatan zina. Dan larangan perbuatan zina itu sendiri sudah ada dalam surat Al-Isra ayat 17, dan kita semua berkewajiban di sini sebagai umat muslim insya Allah harus melaksanakan ataupun perintah dari Al-Quran yang selama ini kita yakini begitu Bro. Ya, terima kasih. Waktu saya turunkan balik kepada Ibu Ketua Sidang. Baik, terima kasih Prof. Najib. Berikutnya saya mengundang Ibu Profesor Hartiwiningsih. Monggo Prof, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang Ibu Dekan dan seluruh tim penguji, dan yang berbahagia Saudara Promopenda, Mbak Agni Rose Turisia Bestari. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Agni yang sudah sampai di tahapan ujian akhir promosi doktor terbuka pada siang hari ini. Insya Allah nanti lancar dan sukses. Amin.
Mbak Agni, di dalam disertasi ini salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Di sini di dalam disertasi Mbak Agni mengambil beberapa negara. Yang pertama adalah Maroko, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, Amerika, dan Tunisia. Ya, mungkin bisa dijelaskan pengaturan yang ada di berbagai negara tersebut. Dan yang kedua adalah kontribusi dari studi komparasi terhadap kebaruan atau novelty dari disertasi ini. Dipersilakan. Ya, jadi bagian anak hasil zina yang mengurangi hak anak sah itu tidak serta-merta berasal dari pemberian wasiat wajibah, tetapi dari pengesahan asal-usul anak hasil zina menjadi anak sah, kemudian dari adopsi ataupun menyamakannya dengan anak sah, karena ketika ayah biologis meninggal, anak hasil zina ini diberikan hak waris, dan ini juga mengurangi hak anak sah. Kemudian dari beberapa negara terlihat bahwa wasiat wajibah diberlakukan di negara Maroko, kemudian ada di Malaysia, kemudian dari negara Amerika, di benua Amerika, khususnya negara Kuba. Nah, itu sama seperti di Indonesia, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak perdata kepada anak hasil zina apabila berhasil membuktikan diri melalui tes DNA. Yang sebetulnya aturan ini diperuntukkan untuk anak hasil siri, tetapi memberikan kemungkinan kepada anak hasil zina untuk membuktikan diri, karena secara de facto anak hasil zina ini adalah memiliki hubungan darah dengan ayah biologis. Itu sama seperti di negara Kuba. Nah, kemudian di negara Kuba sana tidak ada perbedaan sama sekali antara anak sah dengan anak hasil zina, karena di sana semua anak itu sama, tidak ada perbedaan, karena mereka di sana tidak mengenal Pancasila, sedangkan Pancasila di negara kita yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana adab sendiri mengarah kepada arti dari hakikat manusia itu sendiri, bahwa manusia itu berasal dari hakikat al-insan. Al-insan itu segala aktivitas hidupnya itu mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan agama, selain daripada itu ditinggalkan, begitu bro. Nah, kemudian yang dapat mendukung novelty dari berbagai penelitian di berbagai negara, bahwa di Malaysia itu ada larangan bahwa anak hasil zina itu dibinkan kepada ayah biologis, sehingga di sana anak hasil zina atau anak di luar nikah itu dibinkan kepada Abdullah, jadi bin Abdullah, begitu bro. Tapi di Indonesia yang terbaru ini diberikan catatan pinggir, begitu bro, karena yang selama ini masih ada berbagai karena tidak memiliki data, karena penelitian normatif, jadi yang diteliti adalah aturan-aturan saja. Jadi aturannya di administrasi kependudukan itu masih memberikan peluang dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 50 dan pasal 49 ayat 2, keduanya ayat 2. Nah, itu pengesahan dan pengakuan anak hasil zina. Jadi setelah menikah, kedua anak ini, anak hasil zina ini dapat secara otomatis menjadi anak sah, begitu bro. Nah, ini kemungkinannya di pengadilan negeri bro. Jadi sudah ada di pengadilan negeri Cilacap, yaitu putusan nomor 28, itu pengesahan anak hasil zina di anak di luar nikah menjadi anak sah, begitu bro. Baik, terima kasih Mbak Agni. Selamat sukses. Saya kembalikan pada Ibu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prof. Hartiwiningsih. Akhirnya sampai juga ya Mbak Agni ya pada penanya atau penguji yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Penguji, keluarga, tamu undangan yang hadir, dan juga Mbak Agni Rose Turesia Bestari, Promovenda. Saya ucapkan pertama selamat atas ujian promosi doktor pada hari ini. Bismillah, insya Allah sebentar lagi doktor. Amin. Baik,
Tadi sudah banyak ya pertanyaan dari para penguji. Dari saya yang pertama saya ingin mendengar dari Promovenda ya. Apa sebetulnya pembeda atau penciri dari disertasi ini? Dari beberapa riset yang saudara sampaikan di dalam disertasi ya, ada beberapa hal yang menjadi baseline data saudara dalam menulis disertasi ini. Nah, sebetulnya ciri khusus dari disertasi ini keunggulannya apa? Silakan. Ya, jadi penulis sendiri menyatakan kesulitan untuk mencari artikel atau jurnal yang sejenis gitu, Prof. Jadi yang ingin membenarkan bagian anak hasil zina gitu, Prof. Karena semuanya menuntut bagian anak hasil zina itu sama dengan anak sah. Apalagi kita berhadapan dengan negara liberal yang punya ide kebebasan, yaitu persamaan, persaudaraan, dan kebebasan itu sama saja. Kemudian pendukung hak-hak anak, artinya semua anak itu diperlakukan sama. Sementara di dalam Islam sendiri, hal ini berarti membuka pintu zina ya, Prof. Kemudian yang membedakan dari penelitian sebelumnya bahwa ada penelitian dari Habibur Rahman di mana dia meneliti tentang anak angkat. Jadi menetapkan bagian anak angkat itu tidak sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Jadi tidak memberikan wasiat wajibah, tetapi memberikan bagian terkecil dari ahli waris. Nah, di sini menurut Promovenda masih mengurangi keseimbangan karena kan hak anak sah itu sendiri sudah ditetapkan dalam ayat waris itu sendiri, Prof. Kemudian yang membedakan lagi ataupun sebagai novelty yaitu bahwasannya penelitian ini tidak memperluas ayat wasiat. Jadi kalau yang pada umumnya itu hampir semua yang tidak mendapatkan bagian atau terhalang mewaris itu larinya ke wasiat wajibah. Semuanya kalau misalkan terhalang mewaris, wasiat wajibah. Nah, padahal wasiat wajibah itu sendiri kalau misalkan anak hasil zina itu sama dengan pemberian nafkah kepada anak hasil zina. Sementara ayah biologis itu sendiri tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hasil zina itu sendiri, Prof. Demikian, Prof. Baik, dari saya cukup. Bu Agni Ros ya, sudah seluruh penguji memberikan pertanyaan dan kami akan melakukan rapat untuk menentukan penilaian saudara dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovenda dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Promovenda menempatkan diri. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini, dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum, maka saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,59 dengan masa studi 5 tahun 10 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saudari Agni Rose Turesia Bestari adalah doktor ke-1015 yang diluluskan Universitas 11 Maret dan doktor ke-234 dari program studi S3 Ilmu Hukum. Dipersilahkan kepada Dr. Agni Rose Turesia Bestari ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor Profesor Dr. Hartiwiningsih SH MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang Ibu Dekan dan seluruh penguji, Prof. Najib, Prof. Suraji, dan yang saya hormati tamu undangan serta yang berbahagia Saudara Dr. Agni Rose Turesia Bestari. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi dan siang hari ini kita bisa mengikuti promosi ujian terbuka atas nama Saudara Dr. Agni Rose Turesia Bestari dalam keadaan lancar, tak kurang suatu apapun juga. Berikutnya saya mewakili dari Prof. Najib dan juga Prof. Adi Sulistiono selaku promotor menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang pada pagi hari ini tadi telah memberikan penilaian dengan predikat sangat memuaskan kepada Saudara Dr. Agni. Dan oleh karena itu saya haturkan terima kasih. Kemudian saya selaku Kaprodi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mbak Dr. Agni Rose Turesia Bestari
atas prestasi yang telah diraih pada pagi hari ini sebagai seorang doktor ilmu hukum, dan tentu keberhasilan dari Mbak Agni ini tidak terlepas dari doa dan juga dukungan dan support dari keluarga, khususnya dari ibu tercinta yaitu Ibu Kanti Yuniarti. Kepada Ibu Kanti saya persilahkan untuk berdiri. Ya, selamat Ibu, putrinya sudah menjadi seorang doktor. Semoga sukses ya Bu ya. Jadi saya persilahkan duduk kembali. Kemudian saya juga atas nama Kaprodi mewakili Prof. Najib dan Prof. Adi menyampaikan permohonan maaf apabila selama studi di program doktor selama kurang lebih 5 tahun terdapat hal-hal yang barangkali kurang berkenan di hati Ibu Dr. Agni. Tentu itu semua adalah dalam rangka untuk menjalani proses. Proses untuk menjadi seorang doktor ternyata memang tidak mudah, tetapi perlu kerja keras dan harus diperjuangkan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini perjuangan itu telah menghasilkan buah yang sangat manis, yaitu gelar doktor kepada Saudara Agni Rose Turisya Bestari. Semoga gelar doktor ini nanti akan memberikan kemanfaatan yang besar kepada Mbak Agni dan keluarga dan juga menghantarkan Mbak Agni untuk meniti kehidupan karir lebih sukses ke depan. Pesan kami mewakili dari Prof. Najib dan Prof. Adi, setelah gelar doktor ini dicapai, tentu Mbak Agni sebagai seorang akademisi harus terus mengasah kemampuan kritis ilmiah untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan juga pengabdian begitu ya. Semoga nanti karena cita-citanya menjadi dosen, semoga itu nanti terus bisa dilakukan dan juga menulis. Saya yakin Mbak Agni bisa karena panjenengan itu mampu ya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kami sekali lagi atas nama Prodi, kopromotor dan promotor menyampaikan permohonan maaf bila selama proses pembelajaran di program doktor ada hal-hal yang kurang berkenan. Junjung tinggi nama baik alma mater dimanapun Mbak Dr. Ani berada, dan segera bergabung di alumni program doktor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga internasional. Demikian sambutan sepatah kata dari saya mewakili promotor dan kopromotor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Saudari Agni Rose Turisya Bestari selesai ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi mengucapkan selamat kepada Dr. Agni Rose Turisya Bestari atas keberhasilan yang saudari raih dengan berjuang panjang selama ini. Semoga berkah. Amin ya robbal alamin. Kepada segenap keluarga kami ucapkan selamat atas keberhasilan ini. Saya yakin semua berkat doa dan dorongan segenap keluarga. Kepada hadirin kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti sidang yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kebaikan kita semua. Amin ya robbal alamin. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu hukum
Fakultas Hukum UNS atas nama Saudari Agni Rose Turesia Bestari, Kamis 16 November 2023, kami nyatakan resmi ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Agni Rose Turesia Bestari untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dr. Agni Rose Turesia Bestari beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret Saudari Agni Rose Turesia Bestari. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.